Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pernahkah kita membayangkan bagaimana seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, seperti tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara, menjalankan peran penting sebagai wali dalam pernikahan? Apakah mereka masih memiliki hak untuk menjadi wali nikah? Ataukah karena keterbatasan itu, hak perwalian mereka gugur dan berpindah kepada orang lain? Nah, topik kita kali ini sangat menarik dan masih jarang dibahas, yakni mengenai wali nikah penyandang disabilitas sensorik dalam perspektif fikih dan hukum Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan fikih, mari kita pahami dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disabilitas sensorik? Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf D, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa disabilitas sensorik adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi panca indera yang meliputi penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Kondisi ini bisa menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, maupun menjalankan aktivitas secara mandiri. Adapun jenis-jenis disabilitas sensorik, antara lain, yang pertama disabilitas tunanetra, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kehilangan atau gangguan pada fungsi penglihatannya, baik sebagian maupun total. Kedua, disabilitas tunawicara, merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu berbicara atau kesulitan menyampaikan komunikasi secara verbal. Dan yang ketiga, disabilitas tunarungu, yaitu kondisi kehilangan atau gangguan pendengaran yang membuat seseorang sulit menangkap informasi secara lisan. Dalam Islam, wali nikah memegang peran penting dan wali nikah merupakan pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah. Dan syarat-syaratnya telah dijelaskan dalam berbagai kitab fikih klasik, terutama dalam madhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia. Nah, bagaimana jika wali tersebut adalah penyandang disabilitas sensorik? Para ulama membahas ini secara berbeda, tergantung jenis disabilitas yang dimiliki. Untuk lebih mudah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, wali nikah penyandang disabilitas tunanetra. Untuk kategori tunanetra, mayoritas ulama sepakat bahwa mereka tetap sah menjadi wali nikah. Mengapa? Karena menurut mereka, inti dari kewalian bukan terletak pada penglihatan, tetapi pada kemampuan untuk mendengar dan memahami. Seorang wali harus bisa memahami maksud akad, mendengar ijab dan qabul, dan bisa menimbang keputusan. Maka, selama penyandang tunanetra mampu melakukan semua itu, ia tetap memiliki kewenangan menjadi wali. Pendapat ini didukung oleh banyak ulama dalam madhab Syafi'i, karena mereka menilai bahwa disabilitas penglihatan tidak secara langsung mengganggu fungsi utama dalam perwalian. Yang kedua, wali nikah penyandang disabilitas tunawicara. Berbeda dengan tunanetra, hukum perwalian bagi tunawicara menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama tidak memperbolehkan, karena menurut mereka, seorang wali harus mampu mengungkapkan niat dan kehendaknya dengan jelas. Jika tidak bisa berbicara, maka dianggap tidak memenuhi syarat formal untuk melakukan akad yang sah. Namun, ada juga ulama yang memperbolehkan, dengan catatan, jika penyandang tunawicara tersebut bisa menyampaikan maksudnya dengan isyarat yang dapat dipahami secara umum, maka perwaliannya tetap sah. Isyarat ini harus jelas dan bisa dimengerti semua pihak yang terlibat di dalam akad nikah. Misalnya, dengan bantuan juru bahasa isyarat atau komunikasi alternatif yang bisa menunjukkan kerelaan dan keputusan sebagai wali. Namun, jika isyarat tersebut tidak bisa dipahami atau membingungkan, maka hak perwalian itu dianggap gugur. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak kitab fikih madhab Syafi'i, salah satunya oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin juz 5 pada halaman 409. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif li'a'ma ayyatazawwaja qat'an walahu ayyuzawwija 'alal asah wa yajril khilaf fil wilayati li akhras alladhi lahu kitabatun aw isyaratun mufhimatun wa qila
yuzawwiju qat'an fa illam takun mufhimatan fala wilayatalah. Yang ketiga, wali nikah penyandang disabilitas tunarungu. Lalu, bagaimana dengan tunarungu? Menariknya, dalam banyak literatur fikih klasik, para ulama belum menyinggung secara eksplisit mengenai hukum perwalian bagi penyandang tunarungu. Hal ini bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan medis dan sosial pada zaman dahulu, di mana disabilitas ini belum banyak dibahas secara terpisah atau dianggap memerlukan aturan khusus. Namun, dalam konteks kekinian, kita dapat melakukan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam fikih. Jika seorang penyandang tunarungu dapat memahami maksud perwalian dan bisa mengekspresikan kehendaknya dengan cara yang sah secara hukum, misalnya melalui isyarat atau juru bahasa, maka ada peluang untuk tetap mengakui hak kewaliannya, seperti yang ada di dalam pengaturan dalam kompilasi hukum Islam. Di Indonesia, selain merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, kita juga merujuk kepada kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai pedoman hukum resmi dalam urusan perkawinan. Dalam pasal 22 KHI dinyatakan bahwa apabila seorang wali tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali karena keadaan fisik atau mental, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lain sesuai dengan urutannya. Pasal ini menjadi dasar kuat bahwa dalam kondisi tertentu, termasuk disabilitas tunawicara dan tunarungu, hak perwalian bisa berpindah jika wali tersebut dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya secara utuh. Jadi, meskipun dalam fikih ada pendapat yang memperbolehkan perwalian bagi penyandang disabilitas, hukum positif di Indonesia tetap memberi ruang untuk memindahkan perwalian apabila wali dalam kondisi yang tidak memungkinkan secara fisik dan mental. Nah, sahabat semuanya, pembahasan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kebijaksanaan dan pertimbangan kemanusiaan. Dalam soal perwalian, Islam memperhatikan kemampuan dan fungsi seseorang, bukan sekedar kondisi fisiknya saja. Melalui kajian ini, kita diingatkan bahwa setiap manusia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, tetap memiliki potensi dan peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan, selama mereka bisa memenuhinya dengan cara yang sah dan bisa dipahami. Semoga video ini menambah wawasan dan membuka cakrawala berpikir kita terhadap isu-isu fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.